Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sunandar dengan NIM 0530723844. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Terbuka. Pada video dokumentasi kali ini, saya akan mendemonstrasikan proses pengerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sebelum kita masuk ke penulisan kode, mari kita bedah terlebih dahulu instruksi tugasnya. Pada tugas praktik 2 kali ini, kita diminta untuk melakukan pembaruan skala besar pada aplikasi kasir restoran. Fokus utama penyelesaian tugas ini adalah mengubah penyimpanan data yang sebelumnya di tugas pertama itu data yang statis menjadi dinamis, menggunakan struktur data ArrayList. Selain itu, program harus mampu menjalankan navigasi menu pemesanan secara terus-menerus tanpa terhenti. Sehingga saya akan mengimplementasikan struktur perulangan while yang dipadukan dengan struktur keputusan bersyarat. Baiklah, mari kita mulai pembuatannya di NetBeans. Langkah pertama, sesuai konsep pemrograman berorientasi objek pada modul 1, saya akan membuat kelas menu. Kelas ini bertindak sebagai blueprint yang memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Saya juga akan membuat konstruktor untuk mempermudah inisialisasi objek. Kelas menu sudah selesai dibuat, saya mendeklarasikan 3 variabel yaitu string untuk teks dan double untuk harga. Kemudian konstruktor di bawahnya berfungsi untuk menerima nilai parameter dan menyimpannya ke dalam atribut objek saat program dijalankan. Selanjutnya kita beralih ke kelas main, karena kita butuh interaksi user tanpa batas dan data yang fleksibel. Penggunaan array statis tidak akan efisien. Saya akan mengimport library scanner untuk input dan ArrayList untuk menyimpan data dan menu serta pesanan secara dinamis. Saya menggunakan keyword static pada ArrayList agar bisa diakses oleh semua method. Saya juga telah menginisialisasi 8 menu awal menggunakan method .add. Terakhir, program mengambil method menu utama untuk navigasi sistem. Sesuai instruksi, program harus melayani pelanggan dan pemilik tanpa terhenti. Saya akan menggunakan struktur perulangan yaitu while dengan parameter true atau infinite loop dipadukan dengan struktur keputusan switch case. Statement while true akan terus mengeksekusi blok kode ini hingga user memilih 3 opsi yang memicu sistem exit. Tipe data string pada switch case mencegah
error jika user tidak sengaja memasukkan input berupa huruf. Kita masuk ke logika pemesanan. Pelanggan bisa terus memasukkan pesanan sampai mengetik kata selesai. Untuk menangani ini, kita kembali mengandalkan perulangan while dan pengecekan string. Saya mengimplementasikan method equals ignore case agar sistem kebal terhadap huruf besar atau kecil. Jika selesai diketik, keyword break menghentikan perulangan dan beralih ke method cetak struk. Jika input menu salah, sistem akan menampilkan peringatan dan mengulang permintaan input. Tahap ini kita menghitung subtotal, pajak 10%, biaya pelayanan tetap, serta mengimplementasikan logika diskon 10% jika total di atas 100.000, dan promo beli 1 gratis 1 jika di atas 50.000. Saya akan menggunakan struktur keputusan bersyarat. Perulangan for mengekstrak data dari array list pesanan untuk menghitung subtotal. Untuk aturan restoran, saya memakai 2 statement if terpisah agar pelanggan bisa mendapatkan kedua promo tersebut sekaligus jika total akhir melebihi syarat. Untuk melengkapi instruksi tugas terkait penambahan dan penghapusan menu oleh pemilik, saya akan membuat metode menu pemilik yang langsung memanipulasi ukuran array list. Metode ini memanfaatkan fungsi add pada array list untuk menginjeksikan objek menu baru. Fleksibilitas inilah yang menjadi keunggulan utama array list dibandingkan array statis biasa. Baik, sekarang mari kita lakukan running test. Kita coba untuk memesan makanan dan minuman. Kita masuk ke menu pelanggan, ketikkan 1, dan di sini sudah berhasil tampil daftar menunya. Kemudian kita coba pilih menunya, misalnya nasi goreng. Kemudian kita masukkan jumlahnya, kita masukkan 2. Nah, di sini pesanan berhasil ditambahkan dan kita bisa memilih menu lainnya. Kita coba masukkan untuk kategori minumannya, misalnya jus mangga. Masukkan jumlahnya 1. Dan untuk mengakhiri, jika kita cukup
untuk pesanannya, kita ketik selesai. Maka di sini aplikasinya akan menampilkan struk pesanan sesuai dengan menu yang kita pesan. Di sini ada nasi goreng sebanyak 2 dengan total harganya 50.000, karena di sini nasi goreng harga per satunya per porsinya 25.000. Kemudian jus mangga di sini harganya 15.000 dan di sini kita memesan 1. Dan berarti jika kita jumlahkan totalnya adalah 65.000. Kemudian di sini ada pajak, ditambah pajak 10%. Berarti 10% dari 65.000 yaitu 6.500. Kemudian ada biaya layanan 20.000. Dan di sini ada keterangan promo Anda berhak mendapat beli 1 gratis 1 minuman. Kenapa? Karena di sini subtotalnya melebihi dari 50.000. Sehingga tampil penawaran ini ya. Sehingga jika ditotal di sini total bayarnya sebesar 91.500. Kemudian kita coba lagi untuk menginput yang tidak ada di daftar menu. Apakah aplikasinya akan error atau seperti apa ya? Kita masuk lagi ke menu pelanggan. Misalnya kita masukkan menu yang tidak terdapat pada daftar. Misalnya di sini es kelapa. Nah, di sini aplikasi tidak memunculkan error, namun dia akan kembali meminta kita untuk menginput menu yang sesuai pada daftar menu. Kemudian kita akan coba atau kita selesaikan dulu untuk keluar. Nah, kita coba masuk ke menu pemilik ya. Jadi di dalam sistem kasir restoran ini terdapat 2 menu, yang tadi itu menu pelanggan dan ada menu pemilik. Kita masuk ke menu pemilik, pilih 2. Nah, di sini kita diberikan 4 opsi. Di sini bisa untuk menambah menu baru atau mengubah harga menu, bisa juga menghapus menu. Ya, dan di sini kita bisa kembali ke menu utama. Kita coba untuk menambah menu baru dengan memilih angka 1. Bisa kita tambahkan menunya adalah es cendol. Kita masukkan harganya misalnya 10.000. Nah, kita juga tentukan nih kategorinya apakah makanan atau minuman ya. Di sini tentu saja minuman. Nah, sekarang menu berhasil ditambahkan. Kita cek dengan memilih kita kembali dulu ke menu utama. Kita masuk ke menu pelanggan. Nah, di sini sudah bertambah ya, yang tadinya ada 8 menu. Di daftar menu ini sekarang bertambah, yang di sini ditambah yang paling bawah ada es cendol dengan harga 10.000. Kemudian kita coba lagi ya, ke menu pemilik. Nah, sekarang kita coba ubah harga dari minuman ini es cendol. Kita ubah harganya dari 10.000 ke 15.000 ya. Kita pilih opsi nomor 2. Kemudian kita ubah harganya. Atau kita pilih dulu nomor menunya. Es cendol itu ada di nomor 9. Kemudian di sini ada konfirmasi terlebih dahulu apakah memang kita ingin mengubah harganya atau tidak ya. Kita klik tidak, kita klik ya. Kemudian masukkan harga baru. Di sini keterangannya sudah tampil, harganya berhasil kita ubah. Kita cek lagi, kita masuk ke menu utama, masuk ke menu pelanggan. Nah, di sini sudah berubah ya. Minuman es cendol sudah berubah harganya, yang tadinya 10.000 menjadi 15.000. Kemudian yang menu, jadi kita coba itu menu hapus menu. Kita coba pilih nomor 3 untuk hapus menu. Di sini tinggal kita pilih nomor menu yang akan kita hapus, menu yang kita hapus berdasarkan nomornya, nomor urutannya. Kita hapus yang nomor 9. Di sini ada konfirmasi lagi apakah kita akan benar-benar menghapus menu ini atau tidak. Kita klik ya, dan menu berhasil dihapus. Kita cek lagi untuk kembali ke menu utama, lalu masuk ke menu pelanggan. Nah, di sini menu yang tadi kita tambahkan sudah berhasil dihapus ya. Baiklah, sebagai kesimpulan, implementasi pemisahan metode dan penggunaan array list sangat krusial dalam membangun sistem kasir dinamis yang stabil dan mudah diskalakan. Sekian demonstrasi tugas praktik 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.